wabarakatuh. Nama saya Citi Rahmania. Saya dari UIN Raden Intan Lampung, jurusan PAI kelas L. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai prinsip-prinsip umum di evaluasi. Baiklah, jadi pada saat seorang guru itu ingin melakukan evaluasi, kita itu ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan supaya kita dapat memperoleh hasil evaluasi yang baik dan benar. Di prinsip umum evaluasi terdapat 5 prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kontinuitas. Jadi prinsip kontinuitas ini sangat kita butuhkan saat melakukan evaluasi. Karena apa? Pada saat kita melakukan evaluasi, kita tidak hanya menilai akhirnya saja atau ingin mengetahui hasil akhir dari perkembangan peserta didik kita, melainkan kita harus menilai itu dari prosesnya sejak awal perkembangan si siswa itu belajar bersama kita itu seperti apa. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip komprehensif, yang mana pada prinsip ini kita harus mengevaluasi siswa itu kita melihat dari seluruh objek atau bisa disebut dengan seluruh aspek kepribadian yang ada di dalam peserta didik kita. Kita harus tahu bagaimana latar belakang dia, apa kekurangan dan kelebihan yang dia miliki. Itu juga bisa memudahkan kita dalam memberikan evaluasi kepada murid kita. Jadi seorang guru itu baiknya kita harus mengetahui seluruh aspek kepribadian siswa kita dalam mengevaluasi baik kognitif, aspek afektif maupun psikomotor serta objek-objek evaluasi lainnya yang ada dalam peserta didik kita. Kemudian prinsip yang ketiga yang harus ada dalam kita mengevaluasi murid kita yaitu prinsip objektivitas dan adil. Prinsip ini juga sangat kita perlukan saat mengevaluasi siswa, karena saat kita memberikan penilaian atau evaluasi, kita harus bersikap objektif dan tidak boleh pilih kasih, mau dia anak guru ataupun anak orang yang biasa saja. Kita harus menilai seorang murid itu berdasarkan kemampuan yang dia miliki. Kemudian, kita tidak boleh memberikan nilai yang direkayasa sesuai dengan pemikiran kita, tapi kita harus melihat dengan data yang ada dan nyata setiap hari mereka kerjakan di kelas itu seperti apa. Kemudian di prinsip yang keempat ada prinsip kooperatif, yaitu dalam prinsip ini evaluasi guru juga harus memerlukan kerjasama kepada semua pihak, seperti orang tua siswa, guru lainnya, serta peserta didik itu sendiri. Karena dalam kita melakukan evaluasi, semua pihak itu bisa paham dan puas dengan dengan hasil evaluasi yang telah kita lakukan, agar tidak adanya rasa keraguan dan tidak puas dari suatu pihak, dan juga agar tidak ada pihak yang dirugikan dari evaluasi kita. Yang kelima, yaitu yang terakhir adalah prinsip praktis, yang dimana dari makna praktis sendiri yaitu adalah yang mudah dimengerti, yang mana kita saat melakukan evaluasi harus dengan kata-kata dan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian siswa kita dapat memahaminya dengan baik sehingga mereka dapat memahami segala yang kita ucapkan itu dengan baik sehingga mendapatkan hasil akhir yang baik. Nah, itu tadi 5 prinsip-prinsip umum yang harus ada dalam evaluasi. Nah, yang selanjutnya saya akan memberitahu apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita ingin melakukan penilaian hasil belajar siswa. Baiklah, hal pertama yang harus diperhatikan dalam penilaian hasil belajar yaitu penilaian hendaknya dirancang dengan baik sehingga abilitas yang kita nilai itu dapat jelas. Kemudian hal kedua yang harus diperhatikan yaitu penilaian harus menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, untuk hasil yang objektif, guru harus bersikap adil
serta mampu mempunyai alat untuk mengetes murid kita, baik itu tes ataupun non-tes. Yang keempat, pemilihan alat harus sesuai dengan materi yang akan kita pelajari. Apabila alat penilaian yang kita pakai tidak sesuai, maka hasil yang kita dapat tidak akan sesuai pula. Kemudian yang kelima, alat penilaian harus dapat mengembangkan dan mendorong nalar dan keaktifan siswa di kelas. Kemudian yang keenam, objek penilaian harus mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Yang ketujuh, penilaian mengacu pada prinsip diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Yaitu memberi peluang kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya dan membiarkan siswa itu menjelaskan apa yang dia tahu dan dia pahami selama materi itu berlangsung. Kemudian yang kedelapan, penilaian tidak boleh bersifat diskriminasi. Nah, maka dari itu guru harus bersikap adil, jujur, serta bertanggung jawab atas apa yang dia berikan kepada murid-muridnya. Yang kesembilan, penilaian juga harus diikuti dengan tindak lanjut. Dan yang paling terakhir, yang ke-10, penilaian harus berorientasi kepada kecakapan hidup dan bersifat mendidik. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Ada 2 jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu evaluasi perencanaan dan pengembangan. Hasil evaluasi ini sangat diperlukan untuk mengembangkan dan mendesain program pembelajaran, sehingga kita dapat mengembangkan serta mendapatkan hasil yang baik dalam program pembelajaran kita. Kemudian jenis evaluasi yang kedua yaitu evaluasi monitoring. Jenis evaluasi ini untuk memeriksa apakah program pembelajaran punya kita itu sudah mencapai sasaran yang kita tuju atau belum, dan apakah program pembelajaran yang kita buat itu sudah efektif, serta apakah program pembelajaran yang kita buat itu telah terlaksana sebagaimana mestinya. Jadi kita sangat membutuhkan kedua evaluasi ini untuk mendapatkan hasil evaluasi yang maksimal. Baiklah, terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Arman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.